Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar video ini konten yang ketiga. Ini sekarang membahas tentang zikir jahar atau zikir keras. Berangkat dalam suatu hadis. Hadis ini suatu riwayat bagi Ahmad pada Zahid daripada Sabit, yaitu karena Sulaiman fi usbati yadhkurullaha fa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam faqafu faqala ma kuntum taquluna faqulna nadhkurullah qala inni ra'aitu rahmata tanazzalu alaikum fa ahbabtu an asyarakum fiha thumma qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati min umirtu an asbir nafsi ma'ahum an asbara nafsi ma'ahum. Itulah sebuah hadis dalil tentang zikir jahar, yang artinya pada suatu riwayat daripada bagi Ahmad pada Zahid daripada Sabit, ada Sulaiman pada suatu kaum, seorang sahabat namanya Salman, ada Salman pada suatu usbah atau kaum, mereka berzikir atau mengingat Allah. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka takut atas kedatangan Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah, ma kuntum taqulu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, kata Rasulullah. Dijawab oleh Salman dan sahabat-sahabatnya, qulna nadhkurullah, kami berzikir bersama-sama kan Allah. Faqala, berkata Rasulullah, inni ra'aitu, besungguhnya aku melihat, ar-rahmata tanazzalu alaikum, kata Rasulullah, aku melihat rahmat turun di atasmu. Fa ahbabtu, maka aku mengasihi, an asaraktum, bahwa an asarakatum fiha, kemudian aku menserikatimu atau bergabung bersamamu, fiha, pada rahmat, menserikati. Thumma, kemudian qala, berkata Rasulullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala fi ummati, yang telah menjadikan umat aku, min umirtu, daripada suruhan aku, an asbara nafsi ma'ahum, bahwa aku sabar atas diriku serta mereka, itu aku bersama-sama mereka sabar. Di sini dalam hadis ini, waktu keterangannya, sarahnya, waktu Nabi belum datang, bahwa Salman, dalam keterangan kitab ini, Salman dan pada usbah itu berzikir keras, berzikir zahar. Karena Nabi datang, mereka menghentikan zikirnya,
Tetapi Nabi berkata apa? Kata Nabi, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat rahmata tanazzalu alaikum, turun ke di atasmu, kata Rasulullah. Fa ahbabtu, maka aku mengasihi, maka aku menyukai ini, bahwa aku berserikat padamu atas rahmat ini. Sehingga Nabi berkata, alhamdulillah, Nabi memuji Allah. Karena apa? Allah telah menjadikan umat Nabi, umatnya mengikut atas suruhannya, serta umatnya sabar atas apa yang dilakukan dalam beribadah tersebut. Itu satu dalil dalam menjaharkan zikir. Sebagian sahabat-sahabat kita berpendapat kok bajaharnan zikir babok karehan bana pakka Tuhan tu. Bukan Allah itu pakka, bukan Allah itu tuli. Tetapi apa? Tetapi menjaharkan zikir ini tidak ada larangan dari baginda Rasul dan daripada Al-Quran. Untuk apa berzikir jahar? Yaitu untuk apa? Menghilangkan rasa was-was kita, atau menghilangkan. Dengan adanya zikir, hati kita akan terbangun. Bukan hati kita akan terbangun saja, hati orang yang mendengar atas ucapan asma Allah akan dibangunkan juga ikut berzikir. Itulah manfaat zikir jahar itu. Bukan itu lagi sebuah dalil daripada sebuah dalil hadis. Landasan satu lagi yaitu hadis daripada Ahmad. Dalam sebuah hadis daripada Ahmad, pentahkrid hadis adalah Ahmad, yaitu wa an Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu qala. Hadis ini daripada Zaid bin Aslam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ada sallallahu alaihi wasallam daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu an qala ibnu Adra. Ini daripada Zaid bin Aslam, bahwa Ibnu Adra berkata, hadis ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Adra kepada daripada Zaid. Hadis ini daripada Zaid bin Aslam, an talaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ala alihi wasallam lailah. Kata Ibnu Adra, aku berjalan serta Rasulullah pada suatu malam. Famarra bi rajulin bil masjid, maka bertemu kami dengan seorang laki-laki, Nabi dengan seorang laki-laki dalam masjid. Bi raf'i sautihi, dengan meninggikan suara. Maksudnya di sini Rasulullah Adra ini berjalan dengan Rasul, kemudian bertemu di dalam sebuah masjid, terdengar suara orang meninggikan suara. Qultu, berkata aku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asaba ayyakuna dzalik maraian. Ya Rasulullah, barangkali bahwa ada demikian adalah ria. Apa kok ria ya Rasul?
Kau nak ria kau Rasul, kata sahabat tadi. Berkata Rasulullah, la walakinnahu awahu. Kata Rasulullah, tidak, ini tidak apa-apa, kata Rasul. Di sini sahabat tadi berkata, orang sedang berzikir mengucapkan la ilaha illallah dalam masjid dengan mengeraskan suara. Dibilang kepada Rasul, apakah ini tidak ria ya Rasul? Kata Rasul, tidak apa-apa wahai sahabat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sebuah hadis. Bukan dari segi zikir saja, tetapi salawat, berdoa dengan suara keras dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam apa? Dalam sebuah hadis. Yaitu, dan berkata waqala Al-Hasan bin Muslim, berkata si Hasan bin Muslim, kana rajulun min ahlil Najd, ada laki-laki dari ahli Najd, inna da'a rafa'a sautahu, bahwa dia berdoa meninggikan suaranya. Jika dia berdoa, dia meninggikan suaranya. Wa in sholat, dan jika dia salat, jika bersalawat, rafa'a sautahu, dia meninggikan suaranya. Wa in qara'a rafa'a sautahu, dan jika dia membaca Quran, dia meninggikan suaranya. Fasyakahu Abu Dzar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengadulah Abu Dzar kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Abu Dzar, ya Rasulullah, inna hadzal arabi qad adhani. Ya Rasulullah, bahwasanya orang Arab, sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Menyakiti kenapa ya Abu Dzar? La in da'a la yarfa'anna sautahu, wa la in qara'a la yarfa'anna sautahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahu fa innahu awah. Kata Abu Dzar, dia telah menyakiti aku ya Rasul. Apabila jika dia berdoa, dia tinggikan suaranya. Apabila dia membaca Al-Quran, dia tinggikan suaranya. Dan apabila dia bersalawat, dia tinggikan suaranya. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, da'ahu fa innahu awah. Itu tidak apa-apa ya Abu Dzar. Enggak apa-apa, kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, melarang kita untuk berdoa keras, mengucapkan suara. Tidak ada Rasulullah melarang bersalawat, tidak boleh pakai meninggikan suara, dijaharkan. Apalagi berzikir, Rasulullah tidak pernah melarang. Kenapa kita sebagian saudara-saudara kita melarang dan mencemehkan, sehingga bado yang mengecek pakak Tuhan Allah? Inilah yang akan kita luruskan, saudara-saudari penonton sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pendengar. Tidak ada lagi yang mencaci-caci, yang zikir lunak, zikir jahar. Kita selalulah kita berzikir, dan mudah-mudahan dengan zikir hati kita terasa tenang. Dalam Al-Quran firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'il qulub, jagalah dengan zikir, mudah-mudahan
hati kamu merasa tenang. Dari saya ada salah janggal, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.